Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Nurfitriah, Ananta Rosilia, Muhammad Khairul Fatihin, dan Nurul Lutfiah dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kedumpring akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari tugas kimia materi koloid buih padat. Buih padat adalah sistem koloid dengan fase terdisperasi gas dan dengan medium pendisperasi zat padat. Untuk mengkaitkan materi buih padat dengan produk yang kami buat, kami membuat roti. Syarat yang utama dalam pembuatan roti adalah serasi pencampuran oleh pengadaan gas oleh koagulan dari suatu material pemanasan dalam pemanggangan sehingga gas tertahan dan struktur material distabilisasi. Pada prinsipnya, pembuatan roti terdiri dari beberapa tahap, yaitu pencampuran adonan, fermentasi adonan, dan pemanggangan. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan roti. Bahan yang dibutuhkan adalah 500 gram tepung terigu, 5 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 11 gram ragi instan, 2 butir telur, 3 sendok makan mentega, dan 200 ml air es. Alat yang dibutuhkan adalah mixer, wadah untuk mencampur bahan, spatula, loyang, dan panci pemanggangan. Step pertama yaitu penyampuran adonan atau dough. Pertama, campurkan 500 gram tepung terigu, 5 sendok makan gula pasir, 2 butir telur, 2 sendok makan susu bubuk, 11 gram ragi instan, dan 200 ml air dingin. Lalu campur semua bahan menggunakan mixer hingga setengah kalis. Tujuan dari pencampuran adalah untuk membuat adonan yang sempurna, agar adonan mengembang dan mempunyai tekstur yang lembut, pori-pori kecil, dan tidak bantat. Pada proses pencampuran adonan terjadi perubahan, sebagian dari pati berubah menjadi gula. Jika sudah setengah kalis, lalu matikan mixer dan campurkan 3 sendok makan mentega. Lalu mixer lagi hingga kalis elastis. Setelah merasa adonan kalis, lalu matikan mixer dan tutupi adonan tersebut dengan kain serbet dan diamkan selama 1 jam. Step yang kedua yaitu fermentasi adonan. Pada proses fermentasi terjadi perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Setelah fermentasi adonan, maka adonan tersebut akan mengembang. Lalu tusuk adonan menggunakan jari hingga uap pada adonan tersebut hilang. Lalu uleni lagi sebentar menggunakan tangan. Setelah itu, ambil beberapa adonan, lalu pipihkan dan diberi isian. Tapi hal ini bersifat opsional. Lalu bentuk
kembali menjadi bulat-bulat seperti ini dan tata dengan rapi di loyang. Lakukan hal yang sama ke adonan berikutnya hingga loyang penuh. Oh ya, ini yang saya maksud kalis elastis, yaitu adonan tidak mudah sobek ketika ditarik. Setelah loyang terisi penuh dengan adonan, lalu tutup kembali loyang tersebut dengan kain serbet dan diamkan selama 30 menit. Step yang ketiga, yaitu proses pemanggangan. Setelah didiamkan selama 30 menit, maka adonan tersebut akan mengembang lagi di loyang. Lalu, panggang adonan tersebut di panci pemanggangan selama 30 menit dengan kondisi api yang kecil. Dan inilah hasil setelah proses pemanggangan. Sebelumnya, mohon maaf karena bentuk dari roti ini tidak sempurna dan tidak sama seperti sebelumnya. Karena pada saat pemanggangan, listrik di rumah saya tiba-tiba padam dan tidak memungkinkan untuk dibuat videonya. Dan ini adalah hasil dari loyang yang satunya lagi. Roti yang memiliki bentuk padat dan mempunyai pori-pori kecil merupakan salah satu jenis koloid, yaitu buih padat. Buih padat adalah sistem koloid dengan fase terdispersi gas dan dengan medium pendispersi zat padat. Roti sobek yang dicampur dengan ragi instan dan hasilnya mengembang termasuk pada buih padat, karena ragi instan yang dimasukkan ke dalam campuran adonan mengeluarkan gas karbon dioksida pada proses fermentasi, sehingga terdapat gelembung-gelembung udara. Dalam peristiwa ini menandakan bahwa adanya gas yang terdispersi dalam fase padat. Kestabilan buih ini dapat diperoleh dari zat pembuih surfaktan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.